Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan and Family. Di video kali ini Mama Hasan mau bagikan kue tradisional bikang mawar. Ini hanya pakai satu tepung ya teman-teman. Jadi resep ini tuh anti gagal, anti ribet karena kita hanya gunakan satu tepung. Ini dipastikan berserat, cantik dan juga anti gagal. Mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu santannya ya teman-teman, karena aku menggunakan santan yang fresh, jadi ini wajib direbus lebih dahulu. Nah, kemudian ini kita dinginkan. Kemudian siapkan wadah, tuang 1 kg tepung terigu, ini aku pakai segitiga biru. Kemudian kita tambahkan dengan 450 gram gula ya. Nah, tambahkan juga susu kental manis, ini sebanyak 2 saset ya kalau sasetan. Kemudian ini kita tambahkan santannya sebanyak 1800 ml santan yang sudah didinginkan atau hangat kuku ya. Jadi setelah direbus ini didiamkan agak lama. Beda banget kalau kita pakai santan kita pakai tepungnya itu perpaduan antara tepung beras dan tepung terigu, itu pakai santan panas nggak masalah, tapi kalau pakai satu tepung terigu maksudnya, itu wajib didinginkan dulu atau hangat kuku ya teman-teman, supaya nanti adonannya itu bisa berserat gitu. Jadi tiap resep itu ada ada tipsnya ya teman-teman. Jadi kalau mau berserat bikin kue bikang tapi pakai satu tepung, wajib mendinginkan santan. Oke, ini kita tuang bertahap ya. Untuk santannya ini kita aduk-aduk dulu sedikit aja, nanti baru kita mixer ya. Nah, satu tepung itu lumayan banyak ya teman-teman, jadi kalau ditepak-tepak manual pastinya pagel banget untuk tangannya. Nah, seperti ini kalau sudah membentuk pasta, ini kita bisa mixer seperti ini ya teman-teman, nanti supaya seratnya itu bagus dan juga pastinya cepat untuk kalisnya. Nah, ini kita mixer semuanya sampai selesai sambil dituang atau ditambahkan dengan santannya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Terus dukung Mama Hasan and Family bisa sukses, bisa terus berkembang sampai bisa berguna dan juga bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi para pedagang kue yang mau memulai bisnisnya, mau memulai usaha kecil-kecilan, usaha modal rumahan, bisa banget ngikutin resep aku. Semoga videonya atau resepnya bisa bermanfaat buat kalian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bikin usaha pesanan kue atau bikin kue itu bisa membantu perekonomian keluarga ya teman-teman. Pastinya buat kalian yang masih punya waktu senggang bisa banget belajar bikin kue, nanti bisa dijual atau bisa buat acara keluarga. Kan lumayan ya teman-teman kalau kita punya acara dan bisa bikin kue sendiri, itu pastinya sangat membantu bagi kita yang masih di ekonomi yang menengah ke bawah. Gitu ya teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata, seperti ini maksud Mama Hasan. Oke, ini kita tuang. Kalau ada tepung yang mengendap atau lengket di panci, ini bisa kita aduk-aduk, kita bersihkan dengan spatula atau centong. Nah, seperti ini untuk teksturnya. Ini cenderung lebih kental daripada bikang yang pakai tepung beras ya. Jadi ini sedikit kental, tapi nggak masalah, nanti hasilnya juga bakalan bagus banget.
Nah, ini bisa didiamkan kurang lebih 30 menit atau 1 jam, atau biasanya maksimal itu 2 jam ya teman-teman, supaya nanti glutennya itu lebih terbentuk lagi. Nah, ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Di sini aku pakai warna hijau, kemudian yang satunya lagi pakai warna putih. Untuk warna sesuaikan dengan selera aja ya. Nah, seperti ini sudah selesai. Kali ini hijaunya aku pakai hijau biasa aja, bukan hijau perpaduan antara hijau dan coklat ya. Oke, ini sudah siap. Ini kita panaskan cetakannya sampai benar-benar panas. Mohon maaf, itu cetakannya sudah dipakai berkali-kali. Jadi untuk merekamnya tadi aku di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, ini kita olesi meskipun cetakan yang kedua atau yang ketiga atau selanjutnya itu tetap diolesi air garam ya, supaya nanti hasilnya itu lebih gurih dan juga tidak terlalu lengket di cetakannya. Nah, seperti ini. Kalau ada kotor-kotorannya bisa dihilangkan ya. Nah, setelah dioles air garam dan cetakannya sudah benar-benar panas, ini bisa dituang untuk adonannya. Kali ini aku pakai warna putih dulu, kemudian lanjut untuk warna hijaunya. Nah, kalau untuk bikang tepung terigu aku pakai pengapiannya 1 aja ya teman-teman. Jadi pakai api sedang dari awal sampai akhir. Tapi ini sedangnya cenderung besar ya, jangan terlalu kecil karena nanti kurang ngembang untuk adonannya kalau terlalu kecil untuk cetak apinya. Nah, seperti ini kita tuang 2 warna aja. Jadi ini resep bikang buat pemula ini pasti berhasil ya, karena untuk tingkat kegagalannya itu sangat kecil kalau pakai tepung terigu, dan juga apinya nggak perlu digonta-ganti ya teman-teman, tetap pakai api sedang dari awal sampai akhir. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar kering untuk permukaannya. Nah, kalau belum kering atau belum membentuk sarang, jangan ditutup dulu ya teman-teman. Ini tunggu sampai benar-benar mengeluarkan sarang atau bolong-bolong gitu ya. Nah, seperti ini kita harus sabar ya teman-teman. Bikin kue bikang itu harus sabar, karena untuk ngatur apinya itu harus benar-benar pas, karena tiap kompor juga beda-beda ya. Jadi sesuaikan dengan kompor kalian masing-masing di rumah. Kalau aku pakai api sedang itu untuk tombolnya itu di tengah ya. Nah, seperti ini. Kalau sedikit tinggal sedikit untuk bagian basahnya bisa ditutup. Setelah matang baru kita angkat, kita taruh di nampan yang diisi air dan juga kain bersih. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Ini sudah matang dan juga sudah hangat ya. Kalau sudah hangat bisa dicungkil, bisa dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini sudah berkali-kali buat nyetak ya teman-teman. Jadi ini cetakannya memang nggak putih bersih kinclong gitu, tapi untuk hasil kuenya tetap bagus. Oke, seperti ini. Untuk bagian belakangnya ini tidak gosong sama sekali. Ini hasilnya bagus banget, cakep banget. Kalian wajib coba ya. Bagi pemula bisa pakai resep yang satu ini. Insya Allah anti gagal, anti ribet. Nah, untuk cara merekahkan kue bikang sendiri, ini juga simple banget. Bisa tanpa tutup botol, langsung direkahkan seperti ini juga cantik ya. Nah, ini seperti ini malah mirip seperti bikang cungkil kalau direkahkan tanpa botol. Nah, tetap ya di bagian belakangnya dikasih alas sudi supaya cantik, tetap kokoh gitu ya. Nah, ini teksturnya kelihatan ya teman-teman. Ini tuh empuk menul, ini tanpa tepung beras, hasilnya juga cantik, seratnya itu kecil-kecil banget. Nah, ini meskipun dingin ini tetap empuk, jadi recommended buat kalian yang mau belajar bikin kue. Bikin yang pakai 1 tepung ini pasti berhasil ya. Nah, ini kita rekahkan semuanya sampai selesai. Gimana teman-teman? Bikin kue bikang ternyata mudah kan?
Pokoknya kalau sudah nonton video aku pasti bakalan pingin bikin kue yang satu ini, karena ternyata bahannya sederhana tapi hasilnya luar biasa cantik, berserat dan juga menul empuk sampai ke esokan harinya. Nah, ini untuk orderan pagi ya teman-teman, jadi ini aku bikinnya itu malam-malam sekitar jam 10 buat dikirim ke esokan paginya, ini bisa bertahan sampai esok sore ya. Jadi kue tradisional itu bisa bertahan 20 jam atau sampai 24 jam itu maksimal ya. Jadi kalau mau menikmati kue tradisional, kalau sudah 20 jam itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas, nanti bisa dihangatkan di microwave atau di rice cooker gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 40 biji, tergantung besar kecilnya cetakan yang kalian gunakan. Dan juga banyaknya adonan yang kalian tuang di cetakannya. Nah, seperti ini. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan resepnya atau dalam bertutur kata atau dalam menyampaikan isi video. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.